Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, setelah kita melakukan salat Isya, mari sama-sama kita meluaskan ilmu kita dalam ilmu belajar Al-Quran. Bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, bagaimana kita akan mengetahui sifat-sifat ataupun tanda-tanda dari setiap wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang masalah tanda-tanda wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share channel Tahsinul Quran dan Doa. Taib, jamaah pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Jadi di saat kita membaca Al-Quran, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun cara kita membacanya, pasti kita akan berhenti. Pasti kita akan mewakafkan bacaan yang kita bacakan. Nah, di saat kita wakaf bacaan, belum tentu kita akan mewakafkan di tempat yang tepat. Nah, karena demikian, maka pada hari ini, pada malam yang berbahagia ini, kita perlu untuk mengenal tanda-tanda wakaf, mana yang boleh bagi kita untuk kita wakafkan bacaan, dan mana yang tidak boleh, dan mana yang dianjurkan untuk kita wakaf. Nah, sekarang mari kita masuki dalam pembahasan. Tanda wakaf itu yang kita kumpulkan di dalam buku tahsin ini salah satu buku tahsin yang kita pelajari. Nanti yang membutuhkan buku tahsin ini silahkan WA ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Nah, yang kita susun di sini ada 11 tanda wakaf, ya. Jadi tanda wakaf itu bukan berarti semuanya boleh kita berhenti, tidak. Nah, ada 11. Ada 11 tanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Ada 11 tanda. Tanda ini tidak semuanya dianjurkan untuk berhenti. Bahkan ada tanda ini dianjurkan, dilarang untuk berhenti. Nah, tanda yang pertama yaitu tanda mim seperti ini, ya. Tanda mim seperti ini namanya adalah waqaf lazim. Ini kalau kita lagi membaca Al-Quran lalu bertemu tanda yang seperti ini, ya, yang bukan tanda iqlab ataupun idgham mimi, maka harus bagi kita untuk berhenti, ya, dianjurkan untuk berhenti, ya, wajib untuk berhenti. Nah, yang kedua, ini wakaf yang pertama itu wakaf lazim. Maka setiap bertemu tanda wakaf ini, harus bagi kita untuk berhenti bacaan yang kita bacakan. Nah, itu tanda mim, tapi bukan tanda mim yang seperti ini. Ini kan ada juga tanda mim. Ini tanda mim iqlab. Nah, itu yang pertama, ya. Ini wakaf lazim, diingat. Yang kedua, wakaf lawan daripada wakaf lazim, yaitu wakaf mamnu'. Itu tidak boleh berhenti, ya. Ya, banyak di dalam Al-Quran terdapat wakaf mamnu'. Tidak boleh bagi kita untuk menghentikan bacaan di wakaf mamnu'. Banyak contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran tentang wakaf mamnu'. Coba kita lihat dulu contoh wakaf mamnu'. Mana ini? Contoh seperti ini, ya. Yaumal taqal jam'an. Ini tidak boleh kita berhenti. Tapi kalau kita ingin berhenti, lebihkan bacaan di sini. Innamastazallahumush syaitan. Berhentinya di sini, nanti baru ambil lagi di sini. Ini dinamakan dengan wakaf mamnu', yaitu tidak boleh bagi kita untuk berhenti. Nah, itu yang kedua. Maka itu sangat penting bagi kita untuk mengenalnya. Ini yang kedua, itu wakaf mamnu'. Yang ketiga yaitu wakaf jaiz, yaitu tandanya seperti ini. Ini dihafal, ya, dihafal bagi jamaah. Bagi yang sudah punya buku, tolong dibaca-baca. Yang sudah punya PDF dibaca-baca. Yang belum punya, WA saja ke nomor tadi, nanti tak kirimkan PDF-nya. Yang ketiga yaitu wakaf jaiz, tandanya seperti ini. Nah, wakaf jaiz ini namanya.
Waqaf jaiz ini boleh kita berhenti, boleh kita melanjutkan bacaan. Nah, jadi di situ boleh kita berhenti, boleh kita lanjutkan bacaan. Itu harus ikhtiar bagi kita. Kalau nafasnya cukup ya kita lanjutkan, kalau nafasnya tidak cukup ya kita berhenti. Ini yang ketiga, yaitu waqaf jaiz. Yang keempat ada waqaf waslul ula ini. Kalau tulisan di sini al wasal ula. Itu tandanya seperti ini, tanda sholat seperti ini. Ini disambung lebih utama, lebih baik kita sambung daripada kita wakaf. Kalau kita wakaf boleh, tapi lebih bagus kita sambung. Ini contohnya. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Nah, kita sambung lebih bagus daripada kita wakaf. Tapi kalau tidak cukup nafas kita wakaf boleh. Nah, itu yang keempat. Namanya itu al-wasal ula. Kita sambung lebih baik. Nah, yang kelima yaitu waqaf mujawaz. Nah, ini hampir sama dengan yang tanda jim tadi. Nah, itu waqaf mujawaz, ada juga yang tanda za, tanda huruf zai ya. Ini beda-beda Quran nanti. Waqaf mujawaz ini boleh kita berhenti. Nah, itu boleh berhenti. Yang keenam yaitu waqaf qaf. Tulisan qaf ataupun tulisan qala. Ini yang paling banyak kita dapatkan. Yang paling banyak kita dapatkan adalah tulisan qala. Ini contohnya seperti ini misalnya. Qul mutu bi ghaizikum. Qul mutu bi ghaizikum. Ini kita wakaf lebih baik. Ini apa namanya? Al-waqful ula. Ini kita wakaf lebih baik. Nah, jadi ini lawannya yang ini. Ini lawannya yang ini. Ini lawannya yang ini. Nah, ini ada lawannya, bukan lawan sih. Perlawanan dalam sesi wakaf. Yang satu lebih baik kita wakaf, yang satu lebih baik kita sambung. Nah, seperti itulah ya. Nah, ini tanda wakaf qala, maka kita wakaf lebih utama. Itu lebih baik kita wakaf daripada kita lanjutkan bacaan. Nah, ini yang keenam. Yang ketujuh yaitu tanda wakaf taf. Wakaf taf ini adalah wakaf mutlak namanya. Tanda wakaf ta ini yaitu wakaf mutlak. Boleh kita berhenti, boleh tidak. Nah, sama juga seperti wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh tidak. Nah, selanjutnya wakaf qaf. Ada yang mengatakan qila alaihil waqaf. Ini namanya qila alaihil waqaf. Dikatakan di sini boleh berhenti. Ada orang yang mengatakan ini adalah ahli tajwid pada masa Rasulullah ya. Qila dikatakan di sini boleh berhenti. Berarti kalau kita dapat tanda yang seperti ini boleh kita berhenti. Nah, tapi ini boleh juga untuk kita lanjutkan. Nah, selanjutnya waqaf tanda kaf. Kadzalik. Maksudnya seperti waqaf sebelumnya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, kita lihat waqaf sebelumnya itu waqaf apa? Waqaf qala misalnya sebelumnya. Jadi kedepannya kita waqaf juga. Kalau sebelumnya waqaf la, waqaf adamul waqfi, maka di kaf ini jangan kita waqaf. Ini yang keberapa? Ini yang ke-10 ya. Ini yang ke-10 yaitu tanda waqaf, itu waqaf kaf, yaitu waqaf kadzalik seperti waqaf sebelumnya. Selanjutnya ini yang ke-9 ya, barusan yang ke-9 yaitu tanda waqaf kadzalika. Yang ke-10 yaitu tanda waqaf shad. Tanda waqaf shad ini dinamakan dengan waqaf murakhas. Yaitu kalau kita dapatkan tanda yang seperti ini di dalam Al-Qur'an, ini dinamakan dengan waqaf murakhas, yaitu boleh berhenti. Dalam istilahnya kalau kita dapat di dalam Al-Quran maka boleh untuk kita berhenti bacaan. Ini yang ke-10. Dan yang terakhir adalah waqaf mu'annaqah.
Ini waqaf mu'annaqah namanya, tidak tertulis, lupa saya tulis ini ya. Ini waqaf mu'annaqah, yaitu bila berhenti maka berhentilah pada salah satu daripada tanda tersebut dan jangan berhenti pada tanda keduanya. Jadi kalau terdapat tanda waqaf mu'annaqah ini dia pasti ada dua ya. Jadi kalau mau berhenti kita pilih salah satu. Salah satu daripada tanda yang seperti ini. Di awal surah Al-Baqarah ada Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih. Waqaf di situ, itu namanya waqaf mu'annaqah. Maka inilah 11 tanda waqaf yang kita susun. Nanti kalau ada yang ketinggalan boleh dikomentari, boleh kita pelajari ulang ya. Siapa tahu kami masih keliru. Ini definisi dari waqaf. Waqaf artinya berhenti. Waqaf artinya berhenti. Berhenti apabila membaca ayat-ayat Al-Quran baik di akhir ayat ataupun di pertengahan ayat. Berhenti kita membaca Al-Quran baik di awal ayat, di tengah ayat, di akhir ayat. Yang intinya yang waqaf itu adalah berhenti membaca Al-Quran. Ya tanda ini ya berbeda dengan tanda tanwin, harokat maupun sukun. Tanda ini yaitu beda dengan tanda-tanda tanwin, harakah ataupun sukun. Ini maksudnya di luar huruf yang tertulis di dalam Al-Quran ya. Begitulah cara membaca Al-Quran. Kalau istilah di dalam membaca Latin, ada titik, ada koma, ada ini, ada itu ya. Maka seperti itu juga dalam bahasa Arab. Kalau dalam membaca Latin kan ada dua, ada titik, ada koma. Jadi kalau titik bagaimana iramanya, kalau koma bagaimana iramanya. Kalau di sini sangat banyak. Taib. Ini hadis-hadis tentang membaca Al-Quran. Ini di akhir buku tahsin ya, di akhir buku tahsin yang kedua yang disusun oleh Dr. Safwan. Saya juga ikut menulisnya. Hadis-hadis tentang membaca Al-Quran. Adapun beberapa hadis yang menjelaskan mengenai belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Di bawah ini adalah hadis-hadis tentang belajar membaca Al-Quran, antara lain sebagai berikut, yaitu sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh. Dalam arti kata, sesungguhnya orang yang tidak dapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, itu seperti rumah yang roboh, tidak ada artinya. Selanjutnya dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil seperti engkau membaca di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Dan seterusnya ini nanti bisa dibaca di buku tahsin yang telah kita bagikan. Yang nanti yang membutuhkan buku tahsin silahkan WA ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Selanjutnya yaitu yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya, yaitu terdapat di ayat 4 surah Al-Muzammil ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan seperti itulah, semoga video ini bermanfaat bagi jamaah semua yang sedang belajar membaca Al-Quran, yang sedang begitu yakin dan rajin dalam memperbaiki setiap bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Taib, untuk hari ini yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan share, semoga bermanfaat. Ini ada tanda-tanda wakaf, ini tanda wakaf apa, ini tanda wakaf apa, ini tanda wakaf apa. Nanti sudah faham insyaallah kalau kalau sudah sering ikut channel Tahsinul Quran dan Doa. Taib, untuk hari ini kita cukupkan materi kita itu sekilas karena banyak pertanyaan tentang masalah wakaf ya. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan tunggu
video selanjutnya kita, yaitu membaca Al-Quran di jam 5 subuh.